Shalom teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Maya Esmeralda Lukas, saya pengurus KPM Malang periode 2021-2022. Hari ini saya bersama dengan teman-teman saya. Saya Mara Jesis Kantinedi, pengurus KPMB Malang periode 2021-2022. Perkenalkan, saya Merlin dari Kepengurusan KPMB Malang periode 2021-2022. Akan membawakan satu renungan dengan tema Hidup dalam Kasih Setia Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam renungan, mari kita terlebih dahulu untuk membaca Alkitab yang diambil dari perikop Mazmur 106 ayat 1-5. Lembaga Alkitab memberi judul Kasih Setia Allah dan Ketegaran Hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku berpegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Amin. Jadi, hari ini kita membaca bacaan Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 106 yang dimana memperlihatkan dengan jelas bahwa dengan keberdosaan umatnya, ada Allah yang selalu setia dengan kasih-Nya. Walaupun kita sebagai umat yang tentunya pasti berdosa, selalu membangkitkan amarah Tuhan, namun Ia selalu mengingat akan kasih setianya kepada umatnya ini. Sehingga dalam pembacaan perikop kita pada hari ini, yang dimana Mazmur merupakan pujian atas kasih setia Tuhan dan sekaligus sebuah doa permohonan untuk pengampunan dosa kepada Tuhan. Dalam bacaan Alkitab kita hari ini, Mazmur mengungkapkan bagaimana perjalanan panjang kehidupan umat Israel dengan berbagai dosa yang telah dilakukan oleh umatnya, tetapi Tuhan tetap setia menyatakan kasih-Nya. Sebagaimana yang kita bisa lihat di ayat 6-46 bahwa berbagai kebaikan Tuhan untuk menuntun umat Israel selalu dibalas umat Israel dengan perbuatan dosa, seperti mengabaikan nasihat Tuhan, bersungut-sungut, mengkritik pemimpin mereka, menyembah berhala, berkompromi dengan bangsa-bangsa yang jahat, hingga akhirnya Tuhan murka dengan menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa untuk ditindas. Walaupun umatnya sering melupakan segala kebaikan, tetapi Tuhan akan selalu mengingat kasih setianya yang kekal itu dengan menundukkan diri untuk mengaku dosa-dosa dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan agar mereka dipersatukan kembali dari antara bangsa-bangsa. Mazmur ini juga hendak mengunggah kehidupan rohani umat Israel bahwa sudah selayaknya mereka memuliakan Tuhan atas kasih setianya yang besar itu. Sebab jika bukan karena Tuhan yang setia kepada kasih-Nya, sebenarnya umat Israel sudah dimusnahkan oleh Tuhan. Tetapi karena kasih setia Tuhan yang jauh lebih besar dari murkanya, Tuhan yang tidak berkenan kepada kematian orang fasik, akan tetapi Dia berkenan kepada pertobatan agar umatnya beroleh kehidupan. Maka dalam bacaan Alkitab kita hari ini ada beberapa hal yang bisa kita renungkan, yaitu yang pertama, poin pertama nih teman-teman, hidup yang bersyukur, yang terdapat ayat 1-2. Di permulaan Mazmur ini, umat diundang untuk menyerukan ungkapan syukur atas segala kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan tetap setia kepada kasih-Nya. Walaupun umatnya berdosa, namun Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi umatnya, sebab kasih-Nya adalah untuk selama-lamanya. Karena begitu besar kasih setia Tuhan itu, sampai kita ditantang untuk menjawab, siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya. Ayat 2, apa kita bisa memberi jawab dengan menghitung apa saja kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Sungguh tidak terhitung banyaknya kasih Tuhan dalam kita. Bahkan banyak perbuatan kasih Tuhan yang tidak kita sadari, sudah banyak yang telah dilakukan oleh Tuhan, sebagaimana dikatakan di Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tidak terhitung banyaknya kasih setia Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita ini. Itu diperbuatnya bukan karena kelayakan kita, bukan karena kesetiaan kita, tapi itu semua adalah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang selalu setia memelihara kita sampai setiap satu, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Sehingga atas dasar ini jugalah kita tidak pernah bisa membatasi diri untuk memuji Tuhan dan mengucap syukur kepadanya.
Jika kita tidak akan pernah bisa berhenti bersyukur dan memuji Tuhan untuk mengatakan, aku sudah memuji Tuhan, tetapi justru kita akan terus-menerus memuji Tuhan tanpa batas. Apakah kita bisa berkata bahwa sekarang tidak usah dulu pergi ke gereja karena mungkin minggu lalu sudah pergi ke gereja? Atau misalnya berkata, semalam saya sudah berdoa, maka sekarang saya tidak perlu berdoa. Maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk berhenti bersyukur atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dalam segala hal, kita patut bersyukur dan memuji Tuhan dalam hidup kita. Mengapa kita harus bersyukur dalam segala situasi? Dengan rasa syukur, kita tidak akan mudah merasa lelah. Jika jantung dipenuhi dengan rasa syukur, apapun yang kita lakukan itu tidak akan membuat kita merasa lelah dan kita pasti akan melakukannya. Untuk dalam segala hal dengan sepenuh hati. Jika semua dilakukan dengan keluhan ringan dan bergumam, sebagai sesuatu pekerjaan akan dilakukan keras dengan rasa syukur, seseorang akan memiliki semangat juang yang tinggi. Jangan menyerah dan putus asa, karena kita tahu bahwa ada Allah dengan berkat-Nya melimpah di dalam hidup kita dan memberikan kekuatan bagi kita semua. Hidup dalam tuntunan Tuhan, ayat 3. Jika kita tahu untuk bersyukur dan memuji Tuhan, maka kita akan tahu juga bahwa ungkapan pujian syukur tentu tidak hanya sebatas kata-kata atau nyanyian saja, maupun hanya dalam ungkapan perasaan saja. Tetapi wujud syukur kita juga harus kita nyatakan dengan ketaatan kepada perintah Tuhan. Dikatakan dalam ayat 3, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum yang melakukan keadilan di segala waktu. Jika kita sadar akan dosa kita dan Tuhan mau memberi kita pengampunan, tentulah kita tidak hanya tahu untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, tetapi juga mau untuk memperbaiki kehidupan kita setiap saat, bahkan Tuhan selalu melakukan perbuatan yang ajaibnya yang terkadang kita tidak menyadari. Tentulah kita akan semakin mengasihi Tuhan dan semakin menghidupi firman-Nya dalam hidup kita. Kesetiaan Tuhan untuk mengasihi kita di tengah-tengah keberdosaan kita tentunya bukan untuk kita permainkan. Namun ini adalah wujud dari kasih Tuhan yang tidak menginginkan kita binasa oleh dosa kita, supaya kita bertobat dan semakin dekat dan mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Sehingga jika dalam keberdosaan kita Tuhan masih tetap setia mengasihi kita, apalagi jika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya dalam perikop pembacaan Alkitab hari ini dikatakan berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum Tuhan. Bahwa hidup dalam hukum Tuhan bukanlah aturan yang menyiksa kita, tetapi hukum Tuhan adalah tuntunan Tuhan bagi kita untuk dapat menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Memimpin bangsa yang besar bukanlah perkara kecil, apalagi jika bangsa itu mudah memberontak. Di tengah perjalanan dari Mesir ke Tanah Perjanjian, umat Israel sempat membuat dosa besar dengan membuat patung anak lembu emas untuk disembah. Hal ini rupanya membuat Musa merasa gagal menunaikan tugas dari Tuhan. Ia semakin merasa tidak sanggup menanggung beratnya beban di pundaknya. Ketika Allah memintanya memimpin bangsa Israel melanjutkan perjalanan, ia pun memohon kasih karunia-Nya. Musa mengatakan bahwa ia hanya mau berangkat bila Tuhan sendiri yang menyertai mereka. Allah mengetahui kegelisahan hati Musa. Dia pun berfirman bahwa dia sendiri yang akan membimbing Musa. Seperti Musa, ketika kita merasa begitu tidak berdaya, kita pun menyadari betapa pentingnya tuntunan Tuhan. Kita ingin Tuhan menunjukkan jalannya agar kita yakin kemana harus melangkah. Namun, jika kita ingin Tuhan menuntun hidup kita, maka kita juga harus merelakan hati untuk mengikutinya. Sebab tidak selamanya Tuhan menuntun kita di jalan yang rata. Ada saat-saatnya Dia akan membawa kita melewati tanah berbatu-batu dan bahkan bukit yang terjal. Namun, kemanapun Dia memimpin kita, percayalah bahwa Tuhan telah menjanjikan rancangan damai, sejahtera, dan hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Untuk benar-benar mengalami penggenapan janji Tuhan, kita harus mau berjuang. Sebab anugerah keselamatan dari Tuhan itu memang gratis, tetapi untuk mengalami penggenapan janjinya, ada harga yang harus dibayar. Bukalah hati dan singkirkan hati yang keras. Biarkan Tuhan mempersiapkan kita bagi rencana besarnya. Sesulit apapun kita memahami apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita, janganlah bersandar pada pengertian kita sendiri. Bila kita tetap setia dalam tuntunannya, Dia akan selalu menopang dan memberi kekuatan kepada kita. Bersama Dia, kita akan melihat perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Kita pun akan menyaksikan kebangkitan dalam keuangan, kesehatan, rumah tangga, studi, pekerjaan, pelayanan, dan gereja kita. Ingatlah, Tuhan hanya akan menuntun pribadi yang siap mengalami penggenapan janjinya. Pada poin ketiga, kita belajar untuk berpengharapan hanya pada kasih setia Tuhan, yang terdapat di ayat 4-5. Kasih setia Tuhan yang kekal itu adalah jaminan pengharapan dalam hidup kita.
maka pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Seperti pengharapan umat dalam nas ini, bahwa atas dasar iman mereka, kasih Tuhan adalah untuk selamanya, bahwa akan datang waktunya Tuhan untuk mempersatukan kembali menjadi suatu umat yang diselamatkan dan akan hidup dengan penuh sukacita sebagai umat kepunyaan Tuhan. Pengharapan umat akan keselamatan ini telah digenapi oleh Allah melalui Yesus Kristus, yang oleh kasih-Nya telah digenapi oleh Allah yang telah mempersatukan kita menjadi umat yang dikuduskannya. Maka kasih setia Tuhan adalah kekuatan dan sukacita kita dalam menjalani kehidupan. Kasih setia Tuhan adalah pegangan kita untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kesetiaan kasih Tuhan tidak perlu untuk diragukan lagi, tetapi yang perlu untuk dipertanyakan adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Teman-temanku yang terkasih, kehidupan rohani bangsa Israel mencerminkan kehidupan kita sebagai orang percaya pada masa kini. Kita mungkin sering terlena dengan keduniawian, zona nyaman yang membawa kita jauh dari kehendak Allah. Sulit sekali untuk bangkit dari keterpurukan, berbagai kegagalan dan bencana. Karena itu, jangan pernah melupakan bahwa Allah kita penuh dengan kasih setia. Kita hidup dalam pemeliharaannya, rancangannya selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetaplah setia memegang teguh iman, percaya kita dalam segala suasana. Tetap bekerja, jangan berpangku tangan, serta mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Lebih dari itu, hendaknya penyesalan, pertobatan, dan komitmen kita di hadapan Tuhan menjadi kenyataan. Dengan demikian, barulah kita bisa menghargai besarnya anugerah Tuhan dalam kehidupan kita.